Dalam perjalanan menuju kota Manado, terjadi insiden mabuk perjalanan. Alana terpaksa diturunkan dari motor sembari memperbaiki perasaannya. Hari ini ada rencana untuk turun ke kota Manado, apalagi masih liburan. Memang tidak sering-sering kami menuju kota Manado, biasanya di akhir pekan atau saat ada libur panjang. Kenapa ya? Selain karena jarak yang cukup lumayan jauh, juga karena dana pertimbangan keuangan, karena ke Manado itu ibarat lagi kembali ke kota. Kehidupan kota tentu pengeluaran lumayan banyak. Seperti kali ini jarang-jarang kami bisa makan di tempat ini lagi. Jadi kami kalau turun Manado pasti menyempatkan untuk ke sini. Sebenarnya bukan masalah makanannya, tapi lebih kepada menikmati rezeki yang sudah diberikan. Kata orang, rezeki kita itu sebenarnya adalah apa yang kita belanjakan atau apa yang kita gunakan. Kalau kita misalnya punya uang 50 juta terus hanya ada di rekening kita, tidak kita gunakan, tidak kita belanjakan, sebenarnya itu bukan uang kita, itu belum rezeki kita, itu bisa jadi rezeki orang lain. Ya kan Alana? Nah, kata Alana sih dia tidak setuju. Tapi sebenarnya konsep rezeki seperti itu. Jadi begitu kita punya kesempatan, masih punya waktu luang, berbagi bersama keluarga, saya rasa cara terbaik menghabiskan waktu dengan mereka. Tentu salah satunya dengan jalan-jalan semampu kita, tentu tidak harus ke tempat yang jauh ataupun yang mewah, tapi kalau boleh kenapa tidak, artinya selama rezeki masih ada. Apalagi kalau anak-anak kecil seperti ini, mereka itu tidak terasa akan besar, walaupun terasa sih kalau orang tua. Tapi bagi saya pribadi, selama mereka suka, artinya kita juga masih sehat, menyempatkan waktu berbagi dengan keluarga, menyempatkan untuk liburan. Kadang-kadang juga hal-hal seperti ini bisa jadi kenangan tersendiri untuk anak-anak kelak. Walaupun memang banyak orang yang akan beranggapan, wah ini terlalu boros kan, kenapa harus ke hotel misalnya, ataupun kenapa harus makan di tempat-tempat yang seperti tadi, tidak tempat biasa. Karena memang itu kan tidak sehari-hari juga kita lakukan itu, hanya sekali sebulan atau bahkan beberapa bulan sekali kami melakukan ini. Intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu, membangun memori, dan juga menikmati sebenarnya. Karena kadang kita merasa bahwa nanti suatu saat kalau saya sudah punya banyak uang, atau ketika nanti suatu saat ketika saya sudah punya semua yang saya inginkan, baru saya akan menikmati yang ingin saya nikmati, yang ingin saya rencanakan. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi nanti kehidupan kita banyak berubah, atau bisa jadi usia kita tidak ada yang tahu. Apalagi kami orang-orang muslim kan percaya, kita orang muslim percaya bahwa ajal, rezeki, dan jodoh itu tidak ada yang tahu. Siapa tahu tidak lama lagi, ataupun kita tidak minta-minta, tapi wallahu alam, semua orang punya kesempatan untuk itu. Makanya ketika kita punya kelebihan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kelebihan ini bukan hanya kelebihan harta, tentunya kesehatan, waktu luang yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Banyak orang yang punya keluarga tapi mereka terpisah jauh, atau bahkan mereka tetap bersama tapi ternyata waktu luang karena pekerjaan sehingga mereka tidak menikmatinya. Jadi setiap momen yang baik itu sedih, suka, susah, senang, dinikmati saja. Walaupun memang butuh banyak pemikiran juga, kita mau prioritaskan yang mana, mau ambil kesempatan yang mana untuk kita manfaatkan. Kalau saya sendiri pikirannya tidak terlalu jauh ke depan, nikmati yang ada saat ini, meskipun kita juga berencana bagaimana di masa depan kita bisa hidup dengan layak tentunya. Tapi jangan menunggu sampai beberapa tahun ke depan untuk menikmati apa yang bisa kita nikmati saat ini. Dalam perjalanan hidup selama ini, walaupun memang usia masih terbilang muda, walaupun sudah kepala 3 dengan anak 2,
ya tentu ada banyak hal yang bisa akhirnya membuat saya sadar bahwa hidup ini akan terlalu singkat kalau kita terlalu menunggu-nunggu waktu yang tepat, karena sebenarnya tidak ada waktu yang lebih tepat dari saat ini. Kalau kita punya rezeki, kita punya baik itu rezeki berupa harta ataupun kesehatan dan waktu, ya wajib kita syukuri. Caranya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, tapi sesama manusia ya tentu kita harus lebih memprioritaskan keluarga lebih dahulu, karena tidak semua orang ya tahu kehidupan kita seperti apa. Yang paling mengerti tentu keluarga. Walaupun kita di dunia kerja, ya sewajarnya lah kita bekerja. Begitu kita punya masalah dan lain sebagainya, tentu kita akan kembali ke keluarga. Menikmati apa yang tersedia di dunia ini bagi saya, ya itu karena kita diberikan kesempatan. Jadi kalau diberikan kesempatan, silakan kita nikmati. Kalau tidak diberikan kesempatan, ya kita harus cari kesempatan. Cari kesempatan seperti apa ya? Lebih banyak bekerja, lebih banyak berusaha. Konsepnya adalah bagaimana kita mengatur supaya rezeki yang kita dapatkan itu bukan hanya kita yang bisa menikmati, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu konsep berbagi ini boleh dikata semakin sering kita berbagi, maka orang-orang juga akan mendoakan kita dan kita dapat lebih banyak rezeki, berlipat ganda istilahnya. Tapi walaupun ya kita tidak bisa berbagi ke semua orang kalau memang kita belum berkecukupan. Konsep dasarnya ya paling dekat, keluarga terdekat dulu yang kita nafkahi, kita bahagiakan. Tentu kalau kalian punya keluarga kecil, ya keluarga kecil dulu itu. Nanti setelah itu kalau ada kelebihan baru keluarga di luar keluarga kecil kita. Apalagi kita tentu hidup dalam dunia sosial, bermasyarakat. Tentu kadangkala kehidupan bermasyarakat itu akan juga mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Tapi bagi saya, selama kita mau bersyukur, menikmati apa adanya, karena sebenarnya yang paling banyak menghabiskan uang itu adalah gaya hidup. Gaya hidup sendiri ya tergantung orangnya. Banyak yang merasa bahwa menghabiskan uang 50.000 dalam sekali belanja itu hal yang biasa. Tapi bagi beberapa orang itu hal yang sudah sangat luar biasa. Artinya jangan pernah sekali-kali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani saat ini tentu bagi beberapa orang adalah hal yang mungkin ya sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang, tapi bisa jadi hal yang biasa juga bagi sebagian besar orang. Dan saya tidak bermaksud untuk menganggap bahwa kehidupan orang-orang itu tidak sama, dalam artian kita pasti punya kelebihan dan kekurangan, tapi saya lebih menganggap bahwa kita semua bisa menikmati apapun yang ya kita miliki saat ini. Jadi paradigma kita tentang rezeki, tentang berbagi itu sebaiknya ya kembali kepada kodratnya, bahwa kita di dunia ini hidup hanya sementara. Jadi kita sebaiknya menikmati apa saja yang kita dapatkan sekarang dengan sebaik-baiknya, selama itu tidak melanggar apa yang banyak ya, melanggar ajaran agama ataupun norma-norma yang berada di masyarakat. Sekian video liburan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga ada yang bisa dipetik hikmahnya ataupun pelajaran hidup. Karena guru terbaik itu adalah pengalaman, walaupun bukan pengalaman pribadi kita, tapi juga kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.